Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada hari ini dengan pelajaran prakarya bersama Ibu Reza. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada hari ini adalah instalasi listrik rumah tangga yang ada pada bab rekayasa prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, ini adalah gambar dari contoh instalasi listrik yang ada di rumah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan instalasi listrik? Instalasi listrik itu adalah suatu rangkaian yang dapat menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa di dalamnya bisa ada lampu, kemudian ada sumber listriknya. Nah, ini contoh gambarnya. Sumber listriknya adalah listrik dari PLN yang dialirkan melalui KWH meter masuk ke MCB dan kemudian masuk ke dalam rangkaian yang ada di rumah. Ada stop kontak, ada lampu, kemudian juga ada TV, ada radio di rumah kamu, kemudian juga pada KWH meter ini untuk menghindari terjadinya konsleting akibat tegangan tinggi dari petir, maka dihubungkan ke bumi. Jadi ada ardonya. Kemudian di sini apa saja komponen-komponen instalasi listrik? Yang pertama adalah bar genser. Bar genser itu adalah gambar yang pertama tadi sini ada. Nah, ini ya, bar genser itu di dalamnya terdapat KWH meter, ada kemudian juga ada spin control, ada segelnya, ada MCB. Kemudian ada meter listriknya. Meter listrik itu yang bisa kalian lihat ada angka-angka di angka pemakaian daya listrik pada setiap bulannya. Nah, kemudian pada bagian bawahnya itu terdapat output yang menyediakan 3 tempat kabel, yaitu kabel fasa, kabel ground, dan kabel netral. Ya, jadi di sini yang kedua adalah ada pengaman listrik. Pengaman listrik itu bisa berupa sikring atau MCB. Kalau sikring itu adalah pengaman lebur biasa, dan kalau MCB adalah pengaman listrik termos yang dipakai berdasarkan dari suhu panas yang ada di rumah tersebut, dari perangkat listrik yang ada di rumah tersebut. Jadi kalau misalkan ada konsleting, maka MCB-nya akan memutus jaringan listrik sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Begitupun pengaman lebur ya. Ketika terjadi konsleting, maka kawat yang ada pada pengaman lebur tersebut akan menjadi putus sehingga aliran listrik akan terputus. Kemudian ada saklar. Nah, saklar yang kalian lihat di depan sini adalah saklar tegangan rendah. Contoh dari saklar tegangan rendah, menengah, maupun tinggi. Nah, saklar juga dibedakan berdasarkan tempat menanamnya. Ada inbow dan ada outbow. Nah, yang ini adalah outbow dan yang ini adalah inbow. Kemudian ada saklar on-off, ada saklar push-on, ada saklar tunggal, saklar majemuk. Stop kontak itu adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik, agar alat listrik tersebut dapat mengalirkan listrik ke perangkat listriknya ya, seperti radio, TV, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan dari bentuk serta fungsinya, stop kontak itu
yaitu stop kontak kecil dan ada juga stop kontak besar. Nah, yang ini kecil, yang ini yang besar. Biasanya kegunaannya kalau yang kecil itu untuk alat-alat listrik yang membutuhkan daya listrik yang rendah. Namun kalau yang besar itu contohnya misalnya kulkas, pompa air. Nah, itu butuhnya stop kontak yang besar. Nah, ini adalah steker, sering disebut dengan colokan listrik. Nah, steker itu adalah komponen instalasi listrik yang ditancapkan kepada kanal stop kontak. Ada beberapa jenis bentuk steker berdasarkan fungsi dan bentuknya. Ada steker kecil dan ada steker besar. Fungsinya pun sama. Steker kecil seperti halnya tadi stop kontak, ya, ada yang kecil ada yang besar, tergantung dari besarnya tegangan, besarnya daya yang dibutuhkan peralatan listrik tersebut. Jadi kalau misalkan radio, televisi, nah itu butuh bisa menggunakan steker yang ukuran kecil karena daya dari peralatan listrik tersebut juga kecil. Namun kalau misalkan microwave, mesin cuci, tadi ada pompa air, itu membutuhkan daya listrik yang besar, maka memakai steker yang besar. Yang terakhir ada kabel, ada beberapa jenis kabel, NYA, NYM, NYY, NYMH, YO. Nah, kabel fungsinya adalah untuk mengantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik pada instalasi listrik rumah tinggal. Nah, sampai di sini materi kita pada pertemuan ke-12. Silakan kalian baca teks yang ada pada link di depan ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada link Microsoft Form yang Ibu berikan. Nah, link tersebut Ibu buka sampai jam 10 malam ya di tanggal 23 Oktober. Sebaiknya segera selesaikan tugas supaya tidak menumpuk. Ya, jadi kalian juga dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.